Orang tua yang berambut putih mempersilahkan Karebet duduk di amben bersamanya. Dua orang tua lainnya duduk di dingklik di depan amben, sedangkan dua orang pemuda duduk di dingklik yang paling belakang. Ketika semua orang sudah duduk, sebagai seorang tamu dan berusia lebih muda, maka Karebet berniat memperkenalkan dirinya lebih dulu. Maaf, kalau saya lancang datang ke tempat ini. Nama saya Joko Tingkir, dari desa Tingkir. Apakah ini desa Banyu Biru? Dan apakah betul di sini rumah Ki Buyut Banyu Biru? Tanya Karebet. Mendengar perkataan Karebet, seorang pemuda yang duduk di belakang berbisik kepada pemuda yang duduk di sebelahnya yang tadi telah dipanggil dengan nama Mas Monco. Ternyata yang datang adalah Joko Tingkir. Baru kali ini yang dikatakan Ki Buyut kepada kita ternyata keliru. Pemuda ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari desa Tingkir. Bukan orang yang sedang kita tunggu, yang bernama Mas Karebet, yang berasal dari Pengging. Orang tua yang berambut putih itu tersenyum. Dengan nada perlahan, ia pun menjawab, "Betul, Angger. Desa ini bernama Desa Banyu Biru. Dan kalau ada yang sudi memanggilku, di sini aku dipanggil Buyut Banyu Biru. Hormat saya untuk Ki Buyut Banyu Biru," kata Karebet sambil mengangguk hormat. Ki Buyut Banyu Biru juga mengangguk membalas menghormat kepada Karebet. "Ya, Angger Joko Tingkir. Tetapi siapakah nama Angger sebenarnya? Dan Angger berasal dari mana?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Ki Buyut, nama pemberian orang tua saya adalah Mas Karebet. Saya berasal dari Pengging. Sejak kecil saya dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir. Dan di sana saya dipanggil Joko Tingkir," kata Karebet menjelaskan. Kedua anak muda yang duduk di dingklik paling belakang saling berpandangan. Mas Monco berkata pelan, "Ternyata perkataan Ki Buyut benar. Pemuda ini bernama Mas Karebet." "Oh, jadi begitu. Apakah Angger Karebet ini adalah putra Ki Kebo Kenongo? Atau yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengging?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Betul, Ki Buyut. Ki Ageng Pengging adalah ayah saya," kata Karebet. "Ya, Angger Karebet ini adalah orang yang kami tunggu beberapa hari ini. Perkenalkan, kami sekumpulan orang tua yang sudah pikun. 3 orang bersaudara. Saya Buyut Banyu Biru. Kedua orang tua ini adalah adik saya, Ki Majasta dan Ki Wuragil. Sedangkan kedua anak muda ini, yang seorang adalah anak angkat saya yang bernama Mas Monco. Yang seorang lagi anak dari Ki Majasta yang bernama Joko Wilo," kata Ki Buyut Banyu Biru menjelaskan. Karebet pun mengangguk hormat kepada kedua orang tua adik dari Ki Buyut Banyu Biru serta kepada 2 orang pemuda yang duduk di belakang. Dan mereka berempat pun membalas mengangguk hormat kepada Karebet. Ki Buyut pun berkata kepada keponakannya, "Joko Wilo, tolong ambilkan minuman untuk tamu kita, Angger Karebet." "Baik, Ki Buyut," kata Joko Wilo, dan ia pun masuk ke ruang dalam.
Beberapa saat kemudian, Joko Wilo keluar sambil membawa minuman dan beberapa tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa yang dihaluskan. Mari Angger Karebet, ini adalah wedang jahe yang dicampur dengan sedikit gula aren. Mumpung masih hangat, kata Ki Buyut Banyu Biru. Kemudian mereka pun berbicara sambil minum minuman yang telah disuguhkan. Bagaimana Angger Karebet bisa sampai di Banyu Biru? Tanya Ki Buyut. Ki Buyut, tadi malam saya bermimpi supaya segera pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru, kata Karebet. Angger Karebet berangkat dari Pengging tadi pagi? Tanya Ki Buyut. Iya Ki Buyut, jawab Karebet. Baiklah Angger Karebet, tadi aku berbicara pada kedua adikku dan kedua pemuda ini. Firasatku mengatakan kalau Angger Karebet sore ini akan datang di Banyu Biru, kata Ki Buyut Banyu Biru. Angger Karebet, saya sudah mengetahui apa yang Angger alami. Sebaiknya Angger Karebet untuk sementara tinggal dulu di Banyu Biru. Kira-kira 2-3 condro. Nanti akan kita carikan waktu yang tepat dan mencarikan jalan supaya Angger Karebet bisa mendapat ampunan dari Kanjeng Sultan Trenggono, kata Ki Buyut Banyu Biru. Sekarang Angger silahkan mandi dulu di pancuran belakang rumah. Kamar untuk Angger sudah disiapkan. Nanti biar Mas Monco atau Joko Wali yang melayani kebutuhan Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa saat kemudian, Karebet diantar Joko Wilo ke kamar yang sudah disiapkan untuknya, dan ia pun bersiap untuk mandi di pancuran di belakang rumah.